prinsip yang selama ini ditanamkan oleh teman-teman PKS yang memang kita dari amanat Munas itu sebagai Partai Islam Rahmatan lil Alamin berarti harus berikan manfaat yang seluas-luasnya, bukan hanya bagi kalangan manusia apalagi ya, bahkan dengan lingkungan sekitarnya itu menjadi perhatian kita bersama gitu. Ya, Sobat Tribun Tangerang dan Sobat WK dimanapun berada, saya sekarang bersama Pak Dadang Darmawan. Beliau merupakan Ketua DPD PKS Kota Tangerang Selatan yang sekarang menjadi anggota Dewan ya Pak? Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak, saya mau tanya soal penyesuaian dulu. Ini kan perdana nih Pak ya? Iya. Agustus kemarin udah dilantik dan ini udah 3 bulan berarti. Oke. Adaptasinya gimana Pak jadi anggota Dewan nih Pak? Sebenarnya kegiatan Dewan atau kegiatan saya selaku Ketua Partai Politik ya pada intinya sih sama ya. Dua-duanya juga kegiatan politik, tinggal bagaimana berinteraksi dengan pihak-pihak yang memang audiensnya berbeda gitu ya. Seperti halnya dengan mungkin juga kayak di kita dengan pimpinan partai politik, selama ini komunikasi mungkin di luar parlemen, sekarang diskusinya di dalam parlemen. Kira-kira gitu aja sih sejauh pembicaraan kita ya. Kalau ini kan lebih kepada substansialnya dengan materi-materi yang lebih konkret lah kira-kira begitu kalau di parlemen. Oke, jadi cuma memindahkan bidang kerja aja gitu ya? Iya, kira-kira begitu. Nah, kalau program fraksi PKS sendiri Pak, sebagai ketua gimana? Program fraksi PKS, sesungguhnya kita juga ada program yang memang kaitannya arahan dari fraksi pusat juga ada. Kita memang ada diminta untuk melaksanakan ada hari aspirasi. Hari aspirasi kita dalam seminggu itu 1 hari kita alokasikan untuk bisa menerima baik dari kalangan siapapun, juga dari para konstituen atau juga dari masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada PKS itu ya. Kemudian dengan kami yang memang saat ini di PKS di Tangerang Selatan ya, fraksi PKS yang sudah nambah 1 kursi ya, kemarin 8 sekarang 9, tentu ini kan harapan masyarakat jauh lebih besar ya. Dengan mereka menitipkan kepercayaan pada kami, tentu ya, kami sudah mempersiapkan program-program yang memang pada intinya memang fungsi utama dari anggota Dewan atau di fraksi PKS pada khususnya bagaimana bisa masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada kami dan juga mereka bisa tersampaikan aspirasi tersebut dan bisa terselesaikan dengan pihak-pihak yang memang dibutuhkan untuk bisa penyelesaian masalah dari atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Kira-kira begitu. Itu kalau hari aspirasi itu berarti konstituen atau warga tinggal datang ke DPRD atau gimana Pak caranya kami buat tahu? Ya, jadi masyarakat kalau di seminggu sekali ini kalau di rutinnya biasanya memang di hari Kamis ya, hari Kamis pagi. Tapi ini nanti lihat situasi kondisinya, ada juga yang masyarakat lebih banyak mereka kunjungnya di hari Selasa, nanti kita fixkan lagi lah gitu ya. Tapi kami memang di DPRD sendiri sudah mengalokasikan dalam seminggu sekali itu kami membuka seperti open house lah gitu. Jadi masyarakat yang ingin menyampaikan langsung ke DPRD kami membuka. Selain itu juga seluruh anggota Dewan PKS yang di Tangsel mereka sih kapanpun sih siap menerima lah. Nah, jadi itu kan sifatnya formal ya, memang ingin berkunjung langsung ke DPRD ya. Tapi bagi masyarakat yang memang ingin menyampaikan aspirasinya bisa langsung juga ke dewan-dewan yang sudah mendapatkan posisi atau mendapatkan amanah selaku wakil rakyatnya di dapilnya. Kebetulan alhamdulillah di PKS itu semua dapil terisi gitu ya. Bahkan ada 1 dapil yang lebih dari 1 orang gitu ya. Dan ini justru menjadi lebih leluasa lah masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Dan juga
yang jauh penting adalah walaupun teman-teman ini kan kita ada yang tersebar, ada di Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3 dan 4 dan juga di badan-badan yang lain. Kami lintas komisi pun silakan, lintas dapil pun silakan. Jadi ini nanti kami juga akan ada rapat rutin di internal fraksi. Jadi ada aspirasi dari lintas dapil atau lintas komisi ya, itu kita akan sampaikan dan setiap permasalahan yang timbul di masyarakat, kira-kira begitu. Kalau dari catatan saya dapil 1 ya Pak, ada 2 orang ya Pak? Dapil 1 2 orang, Pak Hendra dan Pak Nusaibah. Bu Nusaibah. Bu Nusaibah Jazuli. Iya betul. Iya. Oke. Nah, kalau bicara hasil di Pileg Pak, Iya. naik 1, Golkar juga naik 1, PDIP turun. Menurut Pak Ketua, apa rahasianya PKS nih? Kalau kita sebenarnya yang terpenting itu kita selalu dekat dengan masyarakat. Ya. Apa menjadi kebutuhan masyarakat bisa kita setiap persoalannya bisa kita jawab, gitu ya. Dan alhamdulillah di sini di Tangerang Selatan ini kader kami cukup solid ya, dan juga selalu bekerja itu tidak hanya menjelang pemilu kalau PKS ya. Dan ini memang sudah menjadi komitmen kami bahwasanya seperti hanya PKS itu dikenal kegiatan-kegiatan bakti sosial, kegiatan membantu masyarakat, ada musibah atau tidak musibah, apalagi ketika terjadi bencana ya, pasti PKS itu yang terdepan untuk bisa memberikan bantuan buat masyarakat. Jadi bahkan pelayanan kesehatan, bakti sosial kesehatan, menjawab juga kebutuhan sifatnya kebutuhan sembako murah atau apapun itu. Kita punya jaringan juga untuk struktur dari mulai tingkat kota, tingkat kecamatan, dan juga ada tingkat kelurahan, dan bahkan kita juga sudah membentuk tingkat RW, dan ada beberapa sudah sampai tingkat RT yang memang mereka siap menerima dan juga memberikan program-program yang sinergi, tidak hanya program yang memang melekat dari tingkat kota, kita sinergi juga ada program dari provinsi, juga dari pusat, ya, dan ini menjadi kolaborasi program tersebut yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Jadi bukan kebetulan ya Pak ya? Kerja panjang ya Pak ya? Kira-kira begitu sih, memang semua memang ada proses yang kita jalani, dan juga ini saya mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya buat seluruh kader, seluruh karena di PKS juga ada namanya UPA, unit pembinaan anggota gitu kan. Ya memang mereka dibina, ada pertemuan rutin setiap pekannya, mereka juga ada hal-hal yang memang ada instruksi dari para pimpinan yang memang harus mereka kerjakan, bahkan dalam seluruh bidang aspek ya, di pembinaan pribadinya. Karena di PKS itu juga memang kita ada lakukan monitoring ya, dari kegiatan-kegiatan bahkan sampai ibadahnya, sampai kegiatan dia juga kegiatan sosialnya sudah melakukan apa gitu ya. Jadi itu bagian dari prinsip yang selama ini ditanamkan oleh teman-teman PKS yang memang kita dari amanat Munas itu sebagai Partai Islam Rahmatan lil Alamin, berarti harus berikan manfaat yang seluas-luasnya, bukan hanya bahkan kalangan manusia apalagi ya, bahkan dengan lingkungan sekitarnya, itu menjadi perhatian kita bersama gitu. Kalau bicara masyarakat nih menyangkut kepentingan bersama juga soal upah minimum pekerja Pak. Yeah. Setiap akhir tahun di setiap tahunnya itu selalu ada pembahasan UMK dan UMP gitu. Sikap PKS ini karena sudah di Dewan, ini gimana Pak terhadap nanti kan akan dirapatkan pembahasannya. Untuk UMP UMK ini kan akhir November ini ya Pak batasnya. Kemudian APBD akhir Desember 2025. Gimana PKS menjelaskan hal itu ke masyarakat? Ya, pada prinsipnya kita harus memahami betul situasi di lapangan ya, dan memang tentu antara pekerja dan pengusaha itu kita harus bisa yang kita pastikan jangan sampai juga hak-hak pekerja itu terabaikan oleh pengusaha, dan juga ini sisi yang lain juga bagi pengusaha sendiri ini juga tidak memberatkan, tapi sisi yang lain juga memang juga ada kepastian hukum juga dalam melakukan bisnis atau pengembangan usaha gitu ya. Intinya memang kita mencoba memberikan solusi terbaik lah untuk kedua belah pihak ya. Ini karena memang
antara pengusaha dan juga dengan pekerja ada keduanya ya tidak ada yang dirugikan, kira-kira seperti itu. Sejauh ini sudah sampai mana Pak pembahasannya? Pembahasan kita di APBD memang kemarin bahasan masih terlalu umum ya, pembahasan tentang bicara upah minimum. Nanti mungkin ada pembahasan lebih spesifik, nanti kita akan coba dalami di Tangerang Selatan ini porsi yang terbaiknya seperti apa kira-kira. Di sisi yang lain memang ini kan kita melihat fenomena dan angka pengangguran ya cukup tinggi juga ya. Di Tangerang Selatan juga ini kan harus menjadi perhatian kita bersama juga. Jangan sampai nanti sementara ini yang sudah harapannya sih memang pasti ya, namanya pekerja pingin gajinya atau pendapatnya baik. Tapi kita memikirkan juga pengusaha, kalau memang pengusahanya punya profit baik, ya itu harusnya juga diakomodir dong gitu ya. Tapi kalau kita melihat juga di bagaimana sisi ternyata lapangan kerja makin sempit gitu ya. Ini kan juga perlu ada solusi gimana kira-kira ini jalan terbaiknya, sehingga memang kita harapkan sih memang ini semakin terbukanya peluang-peluang usaha baik sektor yang sifatnya UMKM maupun sektor yang di luar UMKM ya semakin tumbuh, semakin memberikan ruang untuk warga Tangsel itu mendapatkan pekerjaan, ya harapannya juga pekerjaan yang layak ya kira-kira gitu. Pak, selain pekerjaan, 26 November nanti kan Kota Tangsel 16 tahun. Betul. 16 tahun. Apa Pak yang perlu dibenahin Pak? Karena ini kolerasinya sama PKS mencalonkan. Siap. Betul. Melawan petahana nih Pak. Siap. Pak Ruhama Ben dan Ibu Dr. Sinta. Ya. Gimana Pak? Iya, itu juga menjadi sebuah hal komitmen PKS memberanikan diri, walaupun mungkin hanya satu partai, karena kami meyakini partai politik itu sejatinya adalah kolaborasi dengan rakyat. Ya. Dan ini untuk persoalan Tangsel yang sudah menginjak 16 tahun ini, kita masih sangat merasakan sekali banyak hal-hal PR yang masih banyak belum terselesaikan dengan baik gitu ya. Dari masalah sampah yang sampai sekarang belum ada kejelasan untuk penyelesaian terbaiknya seperti apa. Banjir masih terjadi di mana-mana. Kemacetan yang semakin macet gitu ya. Belum bicara juga angka pengangguran yang semakin meningkat. Dan belum lagi tata kota yang semakin semrawut, ya kabel-kabel yang banyak berseliweran di mana-mana. Hal sebenarnya itu kami melihat bahwasanya sebenarnya ini masalah political will ya. Mau nggak ini sebenarnya untuk pemerintah ini, Pemkot ini untuk bisa serius untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi harapannya adalah karena kita kolaborasi dengan rakyat, artinya tidak ada beban di belakang kami itu ya, kira-kira begitu kan? Artinya ini kan lebih kita bisa mengekspresikan setiap persoalan itu sesungguhnya kalau kita APBD yang ada di Tangerang Selatan ini cukup sangat luar biasa. Tinggal alokasinya tepat sasaran, pengawasannya maksimal. Saya rasa ini persoalan-persoalan tadi sangat mungkin dan sangat bisa untuk diselesaikan asal ada kemauan saja sebenarnya, kira-kira gitu. Pak, khusus Pak Ruhama Ben dan Ibu Sinta, sejauh ini perkembangannya gimana Pak? Menuju tanggal 27 survei internal, terus ya situasi di dalamnya gimana sih? Ya, kalau di internal kita dan juga beberapa informasi juga yang kita dapatkan dari beberapa pihak terkait, ini kita tetap sangat optimis ya. Walaupun mungkin secara kita melawan petahana yang kalau dilihat memang sebenarnya sudah kalau ya bicara Pak Ben bukan bicara 5 tahun, sudah 15 tahun dari awal kan, dari awal gitu ya. Ya ini kita tetap sangat optimis karena kita ketika turun ke masyarakat itu ya, hampir semua masyarakat Tangsel sepakat ingin perubahan. Ya, ingin ada sesuatu yang memang persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi itu rasanya harusnya ya sudah diberi kesempatan 15 tahun bisa dong gitu kira-kira begitu. Kok ini kelihatannya sudah ada kejenuhan gitu ya. Jadi inilah makanya juga kami memberanikan diri dan juga optimis ini karena ini
aspirasi masyarakat. Kami sebagai partai politik itu harus bisa sebagai wadah atau menjadi corong dari aspirasi masyarakat. Kalau tidak kita menyampaikan aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dengan baik, ya inilah bagaimana fungsi partai politik itu bisa difungsikan dengan baik, gitu ya. Nah, di sini bagian juga konstelasi politik ini kami bahkan memberanikan diri untuk maju, gitu ya. Dan memang ini sejauh ini PKS memang mengupayakan menyodorkan kader-kader terbaiknya untuk bisa ikut konsultasi ini, gitu ya. Karena substansi politik adalah kan memang kita harus menyiapkan calon-calon pemimpin yang bisa kita tawarkan buat masyarakat. Di samping memang kita dengan sistem dan juga jaringan struktur, jaringan kader, jaringan kelembagaan yang kita miliki, harapannya ini bisa menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat Tangsel. Kemudian terkait persoalan Pak tadi, selain tadi apa, lapangan pekerjaan, kemacetan. Kalau misalnya seandainya nanti caleg atau perwakilan PKS ini terpilih, apa yang program prioritasnya? Pilkada ya? Pilkada. Program prioritas sudah barang tentu sebenarnya kadang-kadang ini ya, hal-hal program sebaik apapun kalau data kependudukan itu tidak valid, itu jadi permasalahan yang tersendiri ya. Karena bicara tentang angka pengangguran, sebenarnya ini kan belum bisa kita bagaimana penyelesaian masalah kemiskinan, masalah hal-hal yang lain tentang peta wilayah, gitu kan. Ini memang kita harapkan ada perapihan yang betul-betul konkret dan valid, gitu ya. Karena dari situlah nanti kita bisa melakukan skala prioritas untuk penyelesaian persoalan-persoalan tersebut, gitu ya. Contoh lah angka kemiskinan di Tangsel kalau bicara tentang berapa real untuk kan kadang kita juga memberikan bantuan, misalkan bantuan untuk rakyat miskin. Karena contoh di program Ramah Cinta itu ada memberikan dalam sebulan tuh 10 kg setiap bulan, gitu ya. Ini juga harus tepat sasaran, gitu loh. Yang kan isu yang berkembang kan di masyarakat, yang terima itu lagi gitu. Kalau bukan tadi kan sementara ya belum bicara tentang penerimaan untuk bantuan sosial dari yang bentuknya macam-macam yang lain, gitu ya. Ini kan juga masyarakat terus berkembang kan. Kok yang kaya masih dapat, yang miskin nggak dapat, yang terdekat juga yang memang harusnya bisa mendapatkan haknya malah justru tidak mendapatkan haknya. Jadi menurut saya itu hal yang sangat prioritas penting. Saya rasa kalau sebenarnya semua para ketua-ketua lingkungan didudukan dengan baik, gitu ya, ini bisa selesai lah. Kalau Tangerang Selatan kan dengan 54 kelurahannya, dengan seluruh RT RW-nya, mereka fungsikan juga sebagaimana tokoh lingkungan yang memang kita bisa sinergi, bukan hanya mengedepankan ini RW-nya saya, ini bukan RT-nya saya, gitu kan. Kita harus mengakomodir lah sama-sama. Ini kalau sudah kita kalau ditakdirkan menjadi pemimpin di Tangerang Selatan, maka semuanya adalah rakyat Tangerang Selatan harus mendapatkan hak pelayanan yang sama, kira-kira begitu. Tapi kalau menurut Pak Ketua, potensi kota Tangsel ini di mana sih Pak? Karena kalau bicara wisata, ya lahannya kita nggak punya pantai, gitu kan. Apa yang bisa ini? Paling mungkin sektor jasa atau pendidikan, karena banyak kampus-kampus bagus di Tangsel. Menurut Pak Ketua gimana? Ya, sebagai kota administratif pasti adalah pelayanan jasa yang kita akan coba maksimalkan. Dan di sini sebenarnya potensi yang terbesar dari pajak, ya, pajak kendaraan, pajak PBB dan seterusnya. Ini kalau kita dimaksimalkan itu juga luar biasa sekali, gitu ya. Bahkan kalau dihitung itu juga potensi dari, belum bicara nanti kita juga ada nanti mengusulkan optimalisasi penerimaan yang dari misalkan dari perparkiran atau juga potensi-potensi yang lain masih banyak sekali yang bisa kita optimalkan. Jadi Jadi masih banyak yang bocor nih Pak, lahan parkir. Oh ya. Sebenarnya kalau bicara ini juga sudah banyak rahasia umum juga sih. Kita memang kan, karena kan ada sebuah kajian yang cukup menarik, gitu ya. Kan kalau ini dikelola dengan profesional dan bahkan kalau memang ada masyarakat Tangsel tergabung dalam sebuah organisasi tertentu, ya kita
coba mendidik mereka gitu ya, di sebuah kelembagaan yang mereka juga dilatih untuk sebagai pengelola, di training atau diberikan kesempatan. Ya kenapa tidak juga gitu, dibandingkan mungkin kalau dikelola secara ilegal itu kan juga akan menjadi sebuah carut marut atau memberikan dampak yang kurang pas, kurang bagus gitu. Kita sangat menghargai semua masyarakat Tangsel harus bisa mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Tinggal sebenarnya pendekatannya yang perlu kita, pendekatan humanis ya, kemanusiaan, yang mereka juga butuh pekerjaan gitu. Tapi ini ya ini kan mungkin satu dari sekian semua peluang yang bisa kita optimalkan. Banyak sebenarnya yang bisa kita maksimalkan kira-kira gitu. Oke, Pak Ketua. Nah, saya geser ke profilnya Pak Ketua. Oh, siap. Sebelum jadi ketua ini boleh dijelasin nggak sih Pak latar belakang Pak Ketua gitu? Yang saya tahu Pak Ketua pernah kerja ya di layanan perusahaan layanan purna jual alat kesehatan. Nah, itu gimana Pak? Ya, kegiatan saya memang... Lo lahir di Jakarta? Oh, saya lahir di Jakarta. Kemudian pindah... SD, SMP di Jakarta. Di SMA 47? SMA 47, ya. Kemudian saya kuliah di Akademi Teknik Elektromedis. Ya, dari situlah memang saya sempat bekerja di perusahaan di bidang alat kesehatan, dan sekarang berupa mandiri, kita ada perusahaan yang kita kelola juga gitu ya, di bidang konsultan di rumah sakitan, dan juga di bidang kajian-kajian tentang di bidang kesehatan, termasuk juga untuk beberapa pengembangan untuk pabrikasi alat kesehatan gitu. Saya coba kita kembangkan sampai ke sana. Pada intinya sebenarnya di sini banyak hal yang memang kalau dari pengalaman selain memang aktif saya juga ketua elektromedis di Indonesia di Provinsi Banten, jadi ada ikatan profesi di sana, dan ini juga bagaimana kalau bicara tentang infrastruktur rumah sakit itu secara investasi kan, data dari Kemenkes, rumah sakit itu investasi terbesarnya itu ternyata di alat kesehatan. Itu 37,76%. Kemudian keduanya adalah buildingnya sendiri, 27,6%. Jadi hampir 65% itu bidang sarana prasarana. Dan kalau kita lihat sebenarnya substansi dari yang banyak di manage di rumah sakit itu di sarana prasarana. Cuman memang masih kita melihat ada gap yang cukup besar ya. Kalau kita ingin memberikan pelayanan ke masyarakat di bidang kesehatan, rumah sakit maupun puskesmas, otomatis memang ketersediaan alat kesehatan, sarana prasarana ini menjadi sebuah keniscayaan. Karena apa? Seorang tenaga kesehatan itu bisa bekerja dengan baik kalau ditopang dengan itu. Ya kan, seorang dokter bisa menjustifikasi, oh Anda ini kena dijustifikasi kena penyakit jantung atau penyakit gula, itu dari mana? Screening dari kesehatan. Ya itu, jadi ini memang menjadi hal kita harus bisa memotret ini, karena pelayanan publik kesehatan ini menjadi kebutuhan mendasar gitu ya. Ya, kalau bicara tentang kemajuan atau indikator keberhasilan public services itu kan memang kesehatan, pendidikan ya, kemudian bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan, itu kan, itu menjadi tiga fondasi yang saya rasa ini juga selain di bidang kesehatan juga saya ada membina beberapa UMKM yang saat ini sudah kita bina, termasuk juga di bidang pendidikan juga kita juga bersinergi dengan beberapa lembaga pendidikan, dengan yayasan-yayasan yang kami bina juga itu ada ya, organisasi kepemudaan, karena memang ini mau tidak mau ini kita sebagai partai politik dan juga sebagai seorang politikus juga tidak hanya kita sifatnya tadi ya untuk hal-hal yang memang kebijakan-kebijakan di legislatif yang memang kita juga sebagai praktisi di dalamnya itu bisa menyelami lebih mendalam, kira-kira begitu ya. Berarti Bapak jadi anggota dewan nggak nyari gajinya dong ya? Kenapa? Nggak jadi nyari gajinya? Gaji kan otomatis sebenarnya. Ya nggak, karena kan Bapak bisa berdiri sendiri. Oh iya, iya betul. Jadi memang kami sih selalu mengarahkan ke teman-teman fraksi, kita bekerja ini sebagai politisi, ya sebagai anggota dewan, kita berharap memang punya kemandirian gitu ya. Karena apa?
Karena memang kalau bicara tentang ekspektasi masyarakat sangat tinggi sekali. Kadang-kadang juga masyarakat juga tidak bisa membedakan mana eksekutif mana legislatif gitu betul, ya, gitu ya. betul. Pokoknya udah jadi anggota dewan, semuanya bisa serba selesai dengan ketika Betul, kita Pak. menyampaikan aspirasi tersebut. Dan memang disitulah ini alhamdulillahnya hampir mayoritas anggota fraksi PKS di Tangsel itu mereka juga punya kemandirian, bukan tanda kutip lah, kadang disebutnya sebagai pekerja politik gitu ya. Jadi kami hadir juga memang justru bukannya menjadi beban ya. Jadi bisa menyelesaikan masyarakat. Kalau persoalan pribadinya belum selesai itu akan menjadi persoalan tersendiri ya, kira-kira begitu. Itu maksud saya, Pak. Ya, siap. Jadi bukan cari kerja gitu, maksudnya ya udah ada penghasilannya. Iya. Tapi kalau tertarik ke dunia politik, Ya. sejak kapan, Pak? Atau memang dari dulu udah PKS? Kalau di PKS ya saya memang sebenarnya saya dari mulai SMA juga sudah ada ketertarikan. Tapi memang dalam prinsipnya itu adalah begini. Saya juga dididik sama orang tua saya juga ada di dalam ayat Al-Quran, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Dalam kancah beberapa aspek kehidupan kita, ternyata memang bicara tentang yang bisa banyak memberikan manfaat itu ternyata ranah politik itu luar biasa gitu ya. Di mana di situ ada potensi kekuasaan yang kalau di-manage dengan baik itu dampaknya sangat dahsyat sekali gitu ya. Nah, bayangkan dari sebuah kebijakan saja itu bisa memberikan dampaknya sangat-sangat signifikan dibandingkan kalau kita mungkin kalau kita seorang pebisnis itu juga kan skop perusahaannya sampai di mana gitu ya. Tapi kalau ada dampak kebijakan gitu ya, ini kan kalau bicara kita membuat perda yang kaitan kebutuhan masyarakat itu ya, keberpihakan buat masyarakat, otomatis kan ini kan yang dirasakan sampai seluruh masyarakat se-Tangerang Selatan. Kalau bicara perdanya nanti dia ada di Tangerang Selatan gitu ya. Dan ini kan ya hampir 1,8 juta warga Tangsel itu bisa kita memberikan manfaat ke sana gitu ya. Nah dari situ memang kalau saya dari memang dan alhamdulillah ketika memang bergabung dan berinteraksi dengan PKS itu ada kesempatan kita untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi gagasan kita, apa yang menjadi idealisme kita selama ini tersalurkan lah gitu. Karena memang sejauh yang saya berinteraksinya, walaupun bicara manusia tidak ada yang sempurna, tapi saya melihat di antara seluruh partai politik yang ada, saya masih sangat yakin gitu ya, PKS itu bisa menjaga marwah partai yang betul-betul peduli dengan masyarakat. Dan kalau kita lihat bahkan seperti halnya kemarin ya, waktu yang cukup viral ya, kejadian tsunami gitu kan, saya juga ikut ke sana gitu ya, bahkan 10 hari setelah kejadian tsunami bersama rombongan teman-teman relawan kita berangkat ke sana, bahkan sampai sewa pesawat kan untuk bawa bantuan. Kalau bicara yang di Tangsel, kemarin yang terakhir itu kejadian yang di Cianjur ya, dengan Mbak Bumi. Alhamdulillah juga kita mengirim banyak bantuan ke sana gitu ya. Coba bayangkan kalau kita hanya kita seorang diri ya, ya kita mungkin sangat terbatas kita bisa membantu. Dan kita ini bisa menggalang juga masyarakat dan ya untuk bisa sama menjalin kepedulian itu. Dan ini luar biasa gitu, dampak-dampak yang memang politik itu memang sesuatu ya sebenarnya tergantung ya, apapun man behind the gun ya gitu ya, kira-kira begitu ya. Ya itu kan tergantung kalau kita orientasinya, motivasinya, kalau bahasa agamanya nawaitunya buat apa gitu ya, kira-kira begitu. Kalau aktivitas ini Pak hobi gitu atau di luar kantor kira-kira gitu? Di luar kantor saya ada banyak hobi ya. Kalau saya suka urban farming juga, saya di rumah juga termasuk pencinta anggur, saya nanam anggur. Ya. Ada ya hampir ini juga sering berbuah ya, kadang ada tamu atau ada tetangga ya ini tinggal silakan metik gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan saya juga sempat bikin kampung anggur. Jadi ada beberapa UMKM, saya punya bidang-bidang untuk UMKM juga. Senang sih karena memang itu
Ini juga titipan ya, dari orang tua saya dikasih nama Dadang, belakang itu ada nama Darmawan itu ya. Anak amanah ini sebenarnya gitu kan, harus menjadi orang yang bisa manfaatnya sebanyak-banyaknya. Ini kan saya masih ingat waktu lahir itu ada 3 nama yang dititipkan dari paman saya, dari bapak saya gitu ya. Tapi ibu saya bersikeras. Saya pingin anak saya namanya Dadang Darmawan. Gitu. Kalau dari paman, dari paman apa nama yang gitu? Oh, namanya dari paman dikasih nama Zulkarnain. Oke. Dari bapak saya mau tadi namanya Tirmizi. Nah, tapi ibu saya enggak. Saya pengen kasih nama anak saya adalah Dadang Darmawan. Wah, Nama dari ibu itu. Pemberian dari ibu. Jadi nah, ini setelah jadi ini keluarga masih ada ya Pak? Maksudnya melihat bapak ibu gitu. Oh iya. Alhamdulillah bapak ibu saya masih lengkap gitu ya, dan saya juga selalu komit setidaknya sebulan sekali, minimal sekali pasti berkunjung untuk. Di mana Pak? Kebetulan orang tua nggak jauh ya, di Kebayoran Lama. Oh. Ya. Walaupun kalau dari ibu ya, kalau ibu itu lahirnya di Prabu Muli, di Palembang, besarnya di Lampung gitu ya. Kakeknya dari ibu tuh sering merantau gitu ya. Nah, tapi ketemu ngumpulnya lagi di Jakarta gitu. Berarti Bapak anak selatan nih? Anak selatan saya. Melawai. Cerita masa muda gimana? Yang ngikut nggak sih yang selatan? Ya udah nongkrong. Oh iyalah. Gitu. Sama ya? Sama lah kan di kampus kan dekat Blok M juga kan. Itu kan ya yang sama teman-teman yang main ya itu hal yang biasa lah, anak-anak selatan ya, anak-anak Pondok Pinang gitu kan di situ. Ya ini bagian dari beberapa kegiatan-kegiatan yang memang berinteraksi ya, masa-masa muda kita pasti punya ada cerita-cerita tersendiri ya, kira-kira gitu ya. Seru banget tuh. Kalau ini Pak, olahraga suka? Olahraga dulu saya seneng badminton ya, badminton. Cuman ya kalau dengan kegiatan dewa nih ya paling sering jogging sekarang, jogging kan. Oke. Jadi kalau jogging itu biasanya tadi saya seminggu saya bisa 3-4 kali gitu ya. Jadi sepertinya sih memang sudah kebutuhan lah itu untuk kita menjaga vitalitas kita. Betul. Gitu ya. Apalagi kan ini menjadi hal kalau kita dari asupannya sudah baik, tapi juga metabolisme kita dijaga dengan baik memang dengan olahraga. Apalagi kalau bicara tentang ini kan, karena saya juga banyak berinteraksi dengan para dokter-dokter, yang dokter umum spesialis, bahkan subspesialis gitu ya. Ini memang penyakit degeneratif itu yang sekarang yang luar biasa meningkat tajam gitu ya. Apalagi kasus cuci darah yang semakin meningkat. Saya juga kan juga banyak membantu untuk beberapa hal penyediaan untuk sistem itu gitu ya. Ini harus menjadi perhatian. Saya banyak menyoroti juga ada beberapa kegiatan seminar-seminar di Kementerian Kesehatan maupun seperti halnya dengan kemarin juga saya rapat dengan kepala dinas di Tangsel, dengan para direktur rumah sakit di Tangsel. Ini kan jadi justru kesempatan baik kita membenahilah sistem kesehatan di kita gitu ya. Karena kalau mau kita menyediakan, karena sudah banyak beralih fungsi kan. Contoh di puskesmas itu awal-awal ketika mendirikan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat itu kan harusnya lebih banyak sifatnya promotif dan preventif. Tapi sekarang berubah fungsi kan, kebanyakan semua kuratif semua. Sekarang kalau 1,7 juta masyarakat Tangsel, ya dengan jumlah rumah sakit yang ada sebanyak apapun nggak akan cukup. Betul. Tapi justru sekarang ini yang harus dibuat, yang kita kuatkan adalah bagaimana menjaga atau mencegah supaya kita tidak sakit, warga Tangsel tidak sakit ini ya. Makanya kan campaign tentang pola hidup sehat gitu ya, dan itu harus menjadi tanggung jawab juga terutama pemerintah yang memang sudah ada alokasi anggaran untuk ke sana kan gitu. Itu yang memang kita rasakan ini yang kurang gitu ya. Ini sekarang ini harus dicoba kita bangun kembali ya. Kemarin sih kita nanti akan coba lakukan pemantauan dan sinergi dengan
baik seluruh stakeholder di bidang kesehatan ya, baik puskesmas, dinas kesehatannya, maupun kan ada kelembagaan yang lain ya di masyarakat gitu ya. Ada Posbindu juga, ada Posyandu gitu ya kan. Edukasi ini kan sangat jarang sekali sekarang gitu. Kesadaran itu gitu. Apalagi kan kalau bicara tadi untuk hal-hal yang masyarakat kita itu Tangsel itu kan terkenal kulinernya banyak ya. Iya. Nah ini juga kan ya namanya kalau udah namanya kebutuhan pengen makan, hobi makan susah ya kontrolnya ya gitu. Tapi nggak milih makanan, Pak. Iya. Ada aja. Betul. Oke. Betul. Pak, ini terakhir, Pak. Ya. Sebagai anggota dewan yang baru kapasitasnya ya, Pak. Ya. Apa sih yang pengen Bapak capai? Apa yang Bapak bisa janjikan ke konstituen? Mana konstituen bisa mengadu? Apakah Bapak menyediakan nomor hotline atau nomor pribadi yang 24 jam bisa mereka akses? Iya, jadi saya ya kalau untuk nomor HP sampai saat ini pun nggak pernah ganti ya. Untuk kemudian di media sosial ya saya juga aktif. Saya ada di IG, ada di Twitter, ada di IG-nya Pak, nama sama? Ada. Dadang Darmawan aja. Ada Dadang Darmawan. Saya bahkan ada yang punya dua akun di situ. Ada Dadang Darmawan D2, ada juga yang D2 Tangsel ya. Kemudian secara khusus juga saya di Komisi 2 bahkan kita sepakat juga kemarin karena ini kan komisi yang paling banyak sinergi di bidang Kesra ya. Karena dinas kesehatan, pendidikan, kemudian pemuda olahraga juga ada di sana, ada sekitar 14 OPD terkait di sana. Kita juga sepakat akan buka hotline juga tuh di sana untuk mereka masyarakat terkait tentang dinas-dinas terkait Komisi 2. Karena kan contoh ada Dinas Perlindungan Perempuan Anak gitu ya. Ini kemarin pun kami di Komisi 2 menerima audiensi dari organisasi Tangsel Bersatu itu. Mereka sangat concern tentang tawuran anak-anak pelajar, kemudian pelecehan seksual di sekolah, di institusi yang di beberapa terjadi baik sekolah luar sekolah gitu ya. Ini ternyata memang kejadian ini Tangsel cukup banyak gitu ya. Dan ini dari sebelum apalagi setelah ada laporan-laporan ini pun kita akan membuka ya masyarakat untuk bisa melakukan ya baik sifatnya pengaduan untuk menyampaikan aspirasi, dan semua anggota yang di Komisi 2 juga termasuk yang di PKS juga saya juga menyampaikan mereka siap untuk menerima telepon atau menyampaikan aspirasi baik secara langsung maupun dengan tim yang sudah dibentuk. Dan bahkan juga sebenarnya kalau di PKS kan kita punya jaringan struktur yang kader tersebar ya di hampir semua wilayah. Jadi selama ini yang juga menjadi tanda kutip lah gitu ya, menjadi kunci kami juga mendapatkan apresiasi masyarakat dengan penambahan kursi juga karena memang kader-kader PKS itu di masyarakat cukup dikenal baik dan juga aktif gitu ya. Mereka aktif di organisasi keagamaan, baik di level di masjid-masjid, kemudian ada majelis taklim, ada juga mereka di lingkungan ya sebagai tokoh lingkungan gitu ya. Ya mereka otomatis ini kan sudah menjadi aspirasi baik langsung tidak langsung juga biasanya pasti sampai ke kami juga sebagai dewan yang memang mereka ada perpanjangan tangan kita juga di sana gitu. Pak, tadi saya bilang terakhir tapi yep. Ini saya tergugah tadi soal kesehatan, Pak, soal kesehatan masyarakat gitu, soal pelecehan seksual, soal tawuran gitu. Itu menurut Bapak persoalannya karena memang mereka kekurangan kegiatan yang positif. Kalau dulu kan kita lahan bermain banyak ya Pak ya. Gadget juga belum semasif sekarang belum ada lah. Artinya kita berkumpul itu jadi wadah ya, bukan cuma silaturahmi, bukan apa ya, ngerangkul bareng gitu. Nah, kalau sekarang menurut Pak Ketua apa sih persoalannya Pak? Dan gimana ngatasinnya? Iya, memang kalau kita bedah satu-satu cukup banyak persoalan yang menjadi akar masalah. Tapi kalau dilihat dari substansi masalah yang menjadi akar dari semua itu sebenarnya bagaimana menjaga ketahanan keluarga. Ya. Dari keluarga dulu. Keluarga, karena semua pada akhirnya kan akan kembali kepada keluarga. Dan alhamdulillah di PKS itu kita ada kelembagaan khusus di struktur tuh sampai tingkat kelurahan, bahkan kita ada namanya RKI, Rumah Keluarga Indonesia. Itu menjadi pembinaan yang juga pola
yang kita lakukan, baik untuk internal kita, kader simpatisan PKS, dan sekaligus menjadi corong juga nanti untuk ke masyarakat gitu ya. Karena kita bicara apakah itu gadget atau kalau mereka tawuran mereka di sekolah gitu ya kan. Pada intinya adalah anak-anak itu kan akan kembali kepada orang tuanya. Pola asuhnya sejauh apa? Kemudian bagaimana perhatian orang tua? Kan mereka akan kembali ke rumah, masalahnya kan begitu. Kalau di sekolah oke lah mungkin walaupun Takut mereka gitu ya, iya gurunya. betul. Sekarang juga kan kalau guru juga sekarang takut menegur anak. Dilaporin Pak Uji. Dilaporin sekarang, betul. Kalau kita dulu, aduh. Nah iya, kalau yang generasi-generasi yang sabutnya katanya kolonial itu ya, bukan milenial. Sama saya juga merasakan kan didikan orang tua kita cukup keras ya. Kalau kita justru Kita malah disalahin Pak. Nah iya betul. Ngadu disalahin. Nah Kalau iya. sekarang enggak ya, diakomodir Betul. ya, Pak? Nah iya, nah ini kan kemarin juga termasuk bahan diskusi kita ya dengan kepala dinas. Kemarin kita ngobrol, Pak, gimana nih kita harus pertegas juga ini karena pembangunan kita kalau concern pembangunan fisik saja, ini juga sampai kapanpun kita akan terjebak sifatnya normatif dan kita substansinya adalah pembangunan manusia gitu. Dan ini di PKS, jadi kan ini sangat concern sekali. Makanya tadi kan kalau kita lihat, kalau mungkin ada agenda-agenda, misalkan PKS ada kegiatan sifatnya kampanye atau demo atau apa kan rapi kan. Bahkan setelah agenda selesai, sampah-sampah diberesin. Itu kan bagian dari attitude yang kita itu ada di pembinaan. Pembinaan, bahkan kita seperti punya keluarga kedua. Ya, keluarga secara lahiriah karena memang itu dari jalinan pertalian darah. Kita punya keluarga lagi tuh namanya unit pembinaan anggota. Itu kita sebut juga dengan keluarga gitu. Di situ anggota-anggota kita duduk sama-sama, kita bahkan di situ sampai kita dievaluasi tuh. Kamu sholatnya berapa kali, kemudian sudah melakukan sedekah belum, sudah kegiatan manfaat buat masyarakat sudah dilakukan atau belum, gitu. Sampai sebegitu gitu ya. Nah, jadi ini bagian dari fungsi kontrol kita, membangun pola pendidikan yang memang pola asuh yang memang ini persoalan ini sangat-sangat serius sekali sebenarnya. Ya kalau itu di media sosial banyak sekali kan kejadian-kejadian itu, karena ya di samping memang kita juga harus payungi secara regulasi ya, nanti kita perda atau nanti kaitan tentang kebijakan-kebijakan di sekolahnya dan juga hal-hal yang lain. Tapi kalau kita lihat akar dari semua itu, bagaimana ketahanan keluarga ini bisa dibentuk dengan baik, kan juga semuanya terjadi karena tadi mungkin orang tuanya sibuknya luar biasa, kita nggak perhatian dengan anaknya, kemudian juga atau ya macam-macam lah ya, jadi sifatnya pergaulan-pergaulan yang tidak terkontrol, apalagi Tangsel sebagai kota transit ya, yang memang itu akses dari mana saja mudah gitu ya. Kemudahan di sisi akses yang kebaikan mungkin bisa dapatkan, ya hal yang tidak baik juga kan luar biasa itu. Kira-kira begitu. Siap. Baik, terima kasih Pak Dadang Sama-sama atas waktunya. Siap. Senang bisa ngobrol. Siap. Ya, Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang, demikian obrolan kita bersama Pak Dadang, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan. Beliau juga merupakan Ketua DPD Pak, PKS di Kota Tangsel. Sampai bertemu dengan narasumber yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.